Shalom, perkenalkan nama saya Cynthia Benaftali dari kelas 9A akan menjelaskan tentang wujudkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Yang pertama, pandangan manusia terhadap alam dan lingkungan hidup. Manusia sebagai ciptaan Allah yang mulia, ditempatkan Allah ada di alam ini untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Manusia harus beradaptasi dengan alam sekitarnya. Untuk itu, manusia perlu memiliki pemahaman yang benar terhadap sekitarnya. Dalam etika lingkungan berkaitan dengan perilaku manusia terhadap alam, muncul beberapa teori. Sonny Keraf berpendapat ada 5 teori, yaitu antroposentris, biosentris, ekosentris, hak asasi alam, dan ekofeminis. Antroposentris memandang manusia sebagai pusat alam semesta dan hanya manusialah yang mempunyai hak untuk memanfaatkan dan menggunakan alam demi kepentingan dan kebutuhan hidupnya. Dalam pemanfaatan alam ini, manusia harus tetap memiliki kesadaran akan berlangsungan hidup yang lainnya. Biosentris adalah menganggap semua makhluk hidup bernilai pada dirinya sendiri sehingga pantas untuk mendapatkan pertimbangan dan kepedulian moral. Ekosentris, teori ini memusatkan etika lingkungan pada seluruh komunitas ekologis, merupakan kelanjutan teori biosentris. Hak asasi alam menerima bahwa makhluk hidup membutuhkan ekosistem atau habitat untuk hidup dan berkembang. Ekofeminis menawarkan telaah kritis atas sumber dari semua krisis lingkungan. Antroposentrisme adalah teori lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Pandangan ini diikuti oleh pemikiran bahwa dunia diciptakan hanya untuk dan bagi kepentingan manusia. Hal inilah yang menyebabkan manusia menguras alam demi memenuhi kepentingan dan kehidupannya tanpa memberi perhatian kepada kelestarian alam. Keuntungan menjadi tujuan utama. Frans Magnisuseno mengaitkan pemikiran antroposentris ini dengan ekonomi kapitalis. Pandangan antroposentris ini sangat bertentangan dari tujuan Allah, menempatkan manusia alam ini. Sebab sejak semula Allah telah memberi mandat kepada manusia. Kitab Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan memelihara taman itu. Hal ini menegaskan bahwa manusia tidak hanya mengambil hasil dari alam, namun juga harus memelihara untuk kelangsungan hidup berikutnya. Mandat yang diberikan Allah harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Orang percaya ditempatkan Allah ada di alam ini juga harus mewujudkan kehendak Allah, yaitu bahwa Allah Sang Pencipta telah menyediakan kebutuhan manusia dengan ciptaan lainnya, dan manusia diberi akal sehat dan keahlian untuk mengelola, namun juga untuk melestarikan dan melihara alam ini. Bumi sebagai tempat seluruh makhluk menghadapi kerusakan semakin serius. Penyebab pokok dari krisis bumi atau lingkungan hidup ini adalah pola pendekatan manusia modern terhadap alam yang keliru. Manusia kurang memperlakukan alam sebagai sahabat dan hanya melihat sebagai objek semata-mata. Maka manusia harus menunjukkan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal sehat, sehingga segala tindakan yang dilakukan penuh dengan pertimbangan. Atas dasar solidaritas, manusia memandang semua alam dan makhluk lain secara integral. Inilah dasar penilaian dari stewardship manusia dalam alam semesta sebagaimana diciptakan Allah. Sebagaimana semua makhluk hidup berada di relasi saling bergantung dan saling memerlukan. Tidak ada satupun makhluk dalam alam ini tidak saling membutuhkan karena saling keterkaitan satu dengan lainnya. Yang kedua, bentuk-bentuk kerusakan alam dan lingkungan hidup. Ini adalah kasus alam dan lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini.
baik pada lingkungan global maupun lingkungan nasional. Sebagian besar bersumber dari perilaku manusia, kasus-kasus pencemaran, dan kerusakan seperti di laut, hutan, atmosfer, air, tanah, dan sebagainya. Bersumber pada manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli, dan hanya mementingkan keuntungan diri sendiri. Perilaku seperti ini sangat tidak menunjukkan manusia yang bertanggung jawab dan hanya mengutamakan kepentingan pribadi, hingga menjadi manusia yang egois. Ariyanti Wuryandari menjelaskan bahwa pemanasan global merupakan proses naiknya suhu rata-rata atmosfer, laut, serta daratan. Kenaikan suhu bumi ini diakibatkan oleh peningkatnya konsentrasi gas rumah kaca akibat dari ulah manusia sendiri. Manusia bukan pemilik alam ini, melainkan diberi kuasa untuk menguasakan dan bertindak secara berlangsung. Atau bertanggung jawab artinya segala yang dilakukan. Pada poin ketiga, tanggung jawab terhadap alam dan lingkungan. Manusia diciptakan Allah untuk menjaga dan bukan merusak alam. Itulah inti dari teologi penciptaan. Konsep ini penting untuk dimengerti sebagai mandat ilahi. Karena itu, manusia mempunyai tanggung jawab terhadap kelestarian alam. Manusia perlu menghargai dan merawat alam. Jika tidak, maka kerusakan alam akan semakin besar dan dampak buruk dari kerusakan alam akan dirasakan juga oleh manusia itu sendiri. Maka perlu kesadaran yang tinggi untuk berubah perilaku menjadi manusia yang penuh tanggung jawab dalam memelihara alam ini. A. Tanggung jawab pribadi. Dengan merusak alam ciptaan, manusia sedang menghancurkan peradaban dirinya sendiri. Hal konkret yang dapat dilakukan secara pribadi antara lain, pertama, peduli terhadap kebersihan yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga. Yang kedua, peduli terhadap keindahan alam sekitar dengan melakukan penghijauan di lingkungan masing-masing. Ketiga, meminimalkan penggunaan energi yang berdampak pada pemanasan global. Keempat, meminimalkan polusi dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor dengan bersepeda atau berjalan kaki. Jika jarak yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. 5. Membuang sampah pada tempatnya merupakan pola hidup yang harus dibiasakan dalam keluarga. 6. Mengurangi penggunaan plastik dengan menggantikan kantong atau tas yang ramah lingkungan. Ketujuh, menanam pohon di lahan kosong di sekitar rumah sehingga menghasilkan udara yang segar dan sejuk. Dengan demikian, setiap pribadi remaja Kristen harus menyadari bahwa menjaga, merawat, dan melestarikan alam dan lingkungan hidup adalah merupakan tanggung jawab juga secara pribadi atau individu. Dengan kesadaran ini, maka lingkungan sekitar kita akan terawat, terpelihara, dan indah, serta nyaman untuk ditempati bersama. Yang bagian B, tanggung jawab keluarga. Setiap anggota keluarga sangat berperan dalam menentukan gaya hidup keluarga sehari-hari. Selain peran ayah sebagai kepala rumah tangga, ada peran penting yang sangat strategis yang ditambahkan ke seorang ibu bersama ayah mendidik anak terkait kebiasaan ramah lingkungan dalam keluarga. Contohnya, yaitu rumah berkelanjutan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah disediakan Tuhan bagi kita, khususnya bagi kita yang tinggal di daerah tropis. Bagian C, tanggung jawab gereja. Gereja dalam kedudukannya sebagai organisasi mempunyai peran vital dalam usaha pelestarian lingkungan. Gereja diharapkan dapat memberikan perhatiannya secara serius mengusahakan dan mengupayakan pemulihan kerusakan lingkungan ataupun pemanfaatan lingkungan yang baik. Tidak cukup hanya berpakaian yang rapih dan bersih ketika ibadah di gereja, akan tetapi kebersihan dalam lingkungan keluarga sangat penting untuk dibiasakan.
Beberapa aksi praktis yang dapat dilakukan gereja antara lain ada 3 yang saya simpulkan sendiri. Yang pertama, mendukung program pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup dengan mendorong jemaatnya untuk program pemerintah tersebut. Melibatkan jemaat agar ikut serta dalam usaha melestarikan alam yang dimulai di lingkungan masing-masing. Selanjutnya yang ketiga, bekerja sama dengan pemeluk agama lain dalam aktivitas penyelamatan lingkungan, menunjukkan tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat majemuk untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan secara sama warga meskipun berbeda keyakinan. Gereja dapat membentuk tim khusus yang memperhatikan lingkungan. Remaja dan pemuda merupakan modal gereja dengan melibatkan mereka tentang kegiatan yang berwawasan lingkungan hidup. Sekian. Allah menempatkan kita di dunia ini tidak sekedar hidup untuk memenuhi bumi dan beranak cucu, namun ada tugas dan tanggung jawab yang juga sangat penting untuk dilakukan gereja sebagai umat Allah, memiliki tanggung jawab terhadap alam dan lingkungan hidup. Kekristenan perlu berpikir atau berteologi dengan menempatkan alam sebagai bagian integral dari karya ciptaan Allah. Konsep keselamatan perlu dilihat dari yang mengesampingkan kerusakan alam atau lingkungan hidup. Kekristenan perlu mengajarkan berlaku konservasi atau pengolahan alam yang baik. Gereja, keluarga, dan setiap individu orang percaya mempunyai peran penting dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Tidak cukup hanya dengan kesadaran, melainkan perlu disertai dengan aksi atau tindakan yang terbaik dalam lingkungan kecil maupun dalam skala besar. Tidak cukup hanya berupa himbauan, arahan, dan perintah, namun dibutuhkan adalah tindakan nyata dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Shalom.